Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa video yang akan menjelaskan tentang pemimpin perubahan. Yang mana sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andre Rizky Pamukas dengan NPM 1912110270 dan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Esther Deborah Pelealu dengan NPM 191211102220. Nama saya Muhammad Edi Kurniawan, NPM 1912110388. Perkenalkan, nama saya Nisa Dilasari, NPM 1912110231. Definisi pemimpin. Pemimpin adalah agen perubahan. Orang yang tindakannya mempengaruhi orang lain lebih daripada tindakan orang lain mempengaruhi mereka. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin juga adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Kriteria seorang pemimpin yaitu yang pertama memiliki kekuasaan, yang kedua memiliki pengikut, dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan. Memimpin perubahan strategis. Seorang pemimpin perubahan strategis harus mampu menjadi map maker atau membuat peta yang efektif untuk mengubah peta perilaku dan mental individu secara khusus serta mengubah tujuan organisasi secara umum. Memimpin perubahan strategis harus bersedia menghadapi tantangan dan hambatan serta mampu menerobos inovasi, melakukan pertumbuhan, dan memiliki taktik dalam menentukan perubahan. Selanjutnya adalah memimpin perubahan fundamental. Perubahan fundamental merupakan perubahan mendasar, perubahan yang menyangkut prinsip-prinsip sehingga akan mempunyai dampak yang sangat besar dan luas terhadap suatu organisasi. Banyak pemimpin menaruh perhatian pada perubahan fundamental, diantaranya ada pula menamakan sebagai transformasional dan ada pula yang menamakan sebagai pemimpin yang visioner. Pendekatan langkah untuk memimpin perubahan secara efektif yaitu envisioning, activating, supporting, implementing, dan juga ensuring. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan kepemimpinan transformasi. Pendekatan yang menunjuk tingkat kepedulian yang dibawa pemimpin untuk transformasi dan yang mempengaruhi tindakan yang mereka lakukan. Pendekatan kepemimpinan transformasi yaitu pendekatan reaktif dan juga the conscious approach. Lalu memimpin perubahan besar. Pemimpin melakukan berbagai perubahan dalam organisasi dalam tujuan perubahan organisasi sebagai akselerasi, visi, kecerdasan organisasi, inovasi, hidup, adaptif, dan juga transformasi. Oleh karena itu, pemimpin mencoba melakukan total quality, re-engineering business process, strategic alliances, dan juga scenario planning. Selanjutnya saya disingkatkan menjelaskan tentang memimpin berdasarkan hubungan. Memimpin berdasarkan hubungan dilakukan dengan mengintegrasikan semua kemungkinan hubungan yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kepemimpinan berdasarkan hubungan merupakan salah satu model pemimpin yang baru belajar mengintegrasikan saling ketergantungan dengan keberagaman. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan perubahan. Yang pertama itu ada controlling leadership style. Gaya ini cenderung menggunakan perangkat manajemen proyek untuk mendesain proses perubahan menurut kebutuhan kita. Kemudian ada facilitating change leadership style. Gaya ini menggunakan model proses perubahan komprehensif dengan mendesain proses perubahan lebih dulu. Kemudian, selama proses fasilitasi, secara sadar mengubah implementasi dari desain apabila keseluruhan dinamis timbul. Yang terakhir yaitu ada self-organizing change leadership style. Gaya ini menggunakan berbagai perangkat perubahan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemimpin perubahan. Yang pertama itu ada akselerasi perubahan di masa depan. Di akselerasi perubahan di masa depan ini mempunyai kekuatan terbesar yang akan terjadi di negara dan lingkungan bisnisnya. Yang pertama itu ada perubahan di era informasi yang sangat berkembang di e-commerce-nya. Yang kedua itu ada perubahan pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap
permintaan barang dan jasanya tersebut. Yang kedua itu ada pemimpin dalam pusaran perubahan. Maksud dari pemimpin dalam pusaran perubahan tersebut adalah pemimpin perubahan harus mampu menciptakan sesuatu atau bisa disebut dengan creating. Karena dengan kita menciptakan sesuatu atau creating, kita akan dapat membawa sesuatu yang baru dalam realitas. Yang ketiga itu adalah langkah memimpin perubahan. Jadi pemimpin perubahan harus siap menghadapi terjadinya kejutan yang tidak diharapkan di lingkungan sekitarnya. Dan konsekuensinya kita harus melakukan perubahan tersebut. Yang keempat itu ada keseimbangan dan perubahan dan kontinuitas. Demi kelangsungan perubahan, maka di dalam organisasi perlu adanya kepercayaan. Di dalam organisasi tersebut harus ada komitmen. Kenapa? Karena kita harus sama-sama saling mempercayai satu sama lain. Yang kelima itu ada meningkatkan kepuasan pekerja. Jadi perusahaan dan pemimpin harus berupaya untuk memotivasi dan mempertahankan pekerja yang memiliki kinerja yang sangat baik melalui penghargaan seperti bonus, hadiah, dan promosi jabatan dan lain-lainnya. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang peran pemimpin perubahan. Jadi pemimpin harus mencapai hasil yang diharapkan dalam organisasi dan mengembangkan lingkungan yang dihadapi dan lebih memperhatikan kepentingan orang lain tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.